pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan cara pengelolaan alam. Pengelolaan alam itu merupakan proses untuk mengelola sumber daya alam secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kepentingan manusia. Proses pengelolaan alam yang dapat kita lakukan, yang pertama sekali Bapak Ibu, menginventarisasi sumber daya alam, maksudnya untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang sumber daya alam yang tersedia, termasuk jenis, kualitas, dan kuantitasnya. Dengan melakukan inventarisasi ini, kita dapat melihat potensi dan ketersediaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Yang kedua, melakukan perencanaan pengelolaan alam. Perencanaan pengelolaan alam yaitu proses untuk merencanakan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdasarkan kajian ilmiah serta mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang ketiga, implementasi pengelolaan alam. Implementasi dalam arti proses untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk pengelolaan sumber daya alam, seperti pengawasan, pengendalian, dan pemantauan pelaksanaan kegiatan pengelolaan alam. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan yaitu mengevaluasi atau penilaian. Evaluasi yaitu proses untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan sumber daya alam. Sebagai hal yang sering kami lakukan menjaga alam berbagai macam. Yang pertama yang kami lakukan adalah menjaga kebersihan. Itu kami lakukan setiap akhir pekan. Dan yang kedua yang sering kami lakukan itu menanam berbagai pohon di sekitar paroki. Itu yang hal nyata yang kami lakukan selama ini. Ada berbagai strategi. Strategi pertama yang kami buat adalah memperdayakan masyarakat atau umat yang ada di paroki Pacar ini. Misalnya kami membentuk kapoktan atau kelompok tani dan membimbing, mendampingi, serta memberikan arahan tentang manfaat, asas manfaat dari alam semesta ini, serta kegunaan alam dan apa yang harus kita buat untuk menjaga, merawat keutuhan alam kita ini. Kedua, kami bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama dengan pemerintah desa, dalam hal ini Kepala Desa Pacar, untuk melakukan atau mendatangkan berbagai jenis varian tanaman, terkhusus tanaman produktif yang memiliki buah atau hasil yang bisa kita konsumsi, diantaranya alpukat, durian, jambu kristal, dan lain sebagainya. Itu yang kami buat selama ini. Terus kami sering mengunjungi berbagai umat di KBG yang ada di lingkup wilayah Paroki Santo Lourdes Pacar ini, dengan memperdayakan mereka, membantu mereka, mengajak mereka untuk selalu memanfaatkan lahan-lahan tidur yang selama ini tidak terpakai, dengan upaya mengelolanya dan menanamkan berbagai tanaman-tanaman yang berguna bagi kehidupan petani itu sendiri. Misalnya di luar ini kita bisa menanam sayur-sayuran, cabai, dan lain-lain sebagainya untuk bisa mengambil manfaatnya demi kepentingan umat itu sendiri. Dan yang ketiga, sinergi atau strategi yang kami buat selama ini adalah memberikan istilahnya stimulus atau rangsangan bagi kelompok-kelompok tani yang ada. Misalnya kami memberi bantuan berupa uang, pupuk, dan lain sebagainya. Dan kami senantiasa memiliki
tim-tim untuk mengontrol, memonitoring serta memberi evaluasi bagi kami tentang apa kendala dan hambatan yang akan terjadi bagi mereka sehingga mereka tidak mensukseskan atau menyelesaikan berbagai program-program yang dicanangkan oleh Paroki Santo Nikolas Pacar. Merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang sangat indah. Kami dari lembaga pendidikan, bagaimana cara kami untuk bisa menjaga dan melestarikan alam yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Telah biasakan siswa kami menanam pohon, dan selama ini kami terapkan bagaimana cara menanam pohon yang baik dan yang benar. Setelah itu setelah menanam, kami merawat, menjaganya. Kami setiap kegiatan ekstra kami melakukan perawatan pohon yang sudah kami tanam selama ini. Tentu alam ini kita harus jaga, kita harus bertahan apa yang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai generasi. Saya dari Kepala Desa Mano. Kami di sini biasa melakukan beberapa kegiatan untuk mengelola alam. Yang pertama, saya memanfaatkan dana BUMDes untuk membeli beberapa pohon-pohon bibit yang bisa untuk tanam di sekitar daerah-daerah yang dari spot pariwisata. Kemudian di tempat-tempat tersebut juga saya juga membuat dan menanam beberapa bunga-bunga yang indah sehingga alam yang begitu indah di daerah kami semuanya akan menjadi tambah menarik dan dikunjungi oleh berbagai macam para pengunjung. Yang kedua, saya melarang beberapa rakyat di sini untuk tidak boleh mengambil batu di sungai, termasuk mengambil pasir-pasir di sungai, karena itu kan kekayaan alam kita. Kalau batu ataupun pasirnya diambil terus dari tahun ke tahun, maka keaslian sungai kita ujung-ujungnya akan hilang. Maka sungai ini akan dipenuhi dengan rongga di tanah, sehingga itu beberapa hal yang saya lakukan sebagai kepala desa Mano. Terima kasih.